Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap kuat, tetap sehat, tetap selalu kita andalkan Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah domba. Kekuatan domba adalah kepada kebergantungannya, kepada gembalanya, dan hidup di dalam komunitas. Karena itu kita bangunlah hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan Sang Gembala Agung, dan hiduplah selalu di dalam komunitas. Dan kita akan kembali belajar tentang hati Tuhan adalah hati seorang hamba. Di tengah situasi, kondisi akhir zaman ini, gereja membutuhkan jemaat orang-orang yang memiliki hati hamba. Dan kita belajar tentu Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mari kita akan ulang kembali baca Lukas 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Garis bawahi kata, siapa di antara kita sebagai seorang tuan yang akan berkata kepada hambanya, mari segera makan setelah selesai kerja. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi Tuhan itu akan berkata, bukan berkata mari segera makan, tapi sebaliknya dia akan berkata, layani aku makan. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan dan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Ada pertanyaan, siapa di antara kamu? Dalam konteks Yahudi, ini merupakan prinsip atau sebenarnya ini adalah budaya, nilai kerajaan surga dalam masalah pelayanan atau kehambaan. Akan berkata kepada hamba itu setelah selesai bekerja, pertanyaannya, apakah tuannya akan berkata, mari makan? Maka kita nggak akan dengar kata-kata itu. Sebaliknya tuannya akan berkata, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah sang tuan akan berterima kasih karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dan seharusnya saudara harus tahu, tuan itu tidak perlu berterima kasih. Bahkan sebaliknya, hamba itulah yang berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Bapak Ibu, kalau di Keraton Jogja itu ada yang namanya abdi dalem. Dan gaji mereka itu pada tahun saya tanya itu tidak terlalu banyak. Mungkin 25.000 atau 30.000 gitu ya. Dan tentu dibandingkan nilai uangnya dengan orang bekerja pada umumnya, mereka itu sangat rendah. Tetapi mereka begitu bangga, mereka begitu senang karena bisa melayani sang sultan. Jalannya harus pakai lutut, mundur juga pakai lutut, tidak berdiri. Sikap hamba yang luar biasa dalam konteks keraton. Tidak semua bisa melayani menjadi abdi dalam. Dan dalam konteks kita pelayanan hari ini, betapa luar biasanya kalau saja pekerja-pekerja di gereja itu memiliki mentalitas sikap sebagai atau kayak abdi dalam gitulah di Jogja. Dan di sini kita belajar, biarlah kita berkata, aku cuma hamba yang tidak berguna. Kalau kita bisa melayani, mengerjakan, terlibat dalam pelayanan-pelayanan, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita nggak boleh berkata karena aku hebat, aku pintar, aku jago. Tidak, ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak semua orang juga bisa terlibat menjadi abdi dalam atau pelayanan. Jadi kalau saudara bisa terlibat, punya waktu, punya kesempatan, itu adalah kehormatan. Karena itu kata hamba menggunakan kata doulos. Diambil dari kata deo, terikat, terpenjara. Kayak Rasul Paulus, dia berkata, sebagai tawanan. Kita adalah hamba Kristus. Kita tadinya hamba dosa, sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Dan doulos artinya seorang budak.
pria dengan kondisinya yang memang budak. Saudara harus tahu itu. Kita adalah hamba, budak kebenaran. Itulah kondisi kita, itulah identitas kita. Doulos artinya seorang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain. Jadi dia menyerahkan kehendaknya untuk diserahkan kepada orang lain, ya tentu kepada Tuhan. Jadi saudara, dalam pelayanan kita harus mengerti bahwa kita adalah doulos. Kita harus mengizinkan kehendak kita dikuasai oleh kehendak Tuhan. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan untuk memperluas dan memajukan tujuan Tuhan. Itulah seorang hamba yang sejati. Doulos artinya dia mengabdikan diri kepada orang lain dan dia mengabaikan kepentingannya sendiri. Jadi doulos artinya dia mengabaikan kepentingannya, kemauannya pribadi, dan dia menyerahkan, mengabdikan dirinya kepada. Doulos artinya dia mengabdikan diri kepada tuannya untuk kepentingan tuannya. Itu artinya doulos. Dan kata doulos ini punya kesamaan, ya, sinonim untuk kata-kata doulos, hieraf, diakonov atau diaken, pelayan-pelayan. Oikef atau ufref, di mana doulos adalah kata biasa yang menunjukkan dia adalah seorang budak secara permanen, berada di bawah penghambaan tuannya. Hieraf yang hampir sama bahasanya dengan doulos adalah orang yang memberikan layanan, ya. Jadi dia bukan doulos. Kalau hieraf dia hanya waktu-waktu tertentu, ya, dia bukan doulos tapi hieraf. Kadang-kala sebagai budak, tapi lebih sering sebagai orang yang bebas. Jadi kita bukan hieraf, kita adalah doulos. Kata doulos juga punya persamaan, ya, diakonov, menunjuk kepada budak atau orang bebas itu, kepada seorang hamba yang dilihat dalam hubungannya dengan pekerjaan. Ya, kita bukan doulos, kita bukan hieraf, tapi kita adalah doulos. Yesus menggunakan kata doulos. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin ajak kita, ya, bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, ingat dia adalah seorang pribadi yang memiliki hati hamba. Hati Tuhan, hati sebagai hamba. Dalam Filipi 2:8, dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena itu hati Yesus adalah hati hamba. Kita ingin coba membahas satu poin saja, bahwa hati hamba itu berbicara tentang hati yang rela, sebuah kerelaan. Rela artinya tidak terpaksa. Rela artinya tidak dipaksa, tetapi dia dengan senang hati mengambil tanggung jawab itu dan mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Persoalan kita adalah kita nggak punya banyak kerelaan dalam hidup ini, sehingga timbul banyak masalah, timbul banyak persoalan, timbul banyak komplain, protes, pemberontakan, terjadilah perpecahan. Kenapa? Karena kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak punya yang namanya kerelaan. Dalam Alkitab dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kerelaan hati adalah fondasi, dasar untuk sukses sebuah pelayanan atau kehidupan kita. Saya percaya, saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan nggak lihat apa-apa. Dan kalau saudara punya kerelaan, itu adalah dasar untuk saudara berhasil dalam hidup ini. Kerelaan hati itu akan membuat kita menjadi bergairah, penuh dengan motivasi dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan bisa lihat bagaimana pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita, itu berhasil dan sukses. Karena kerelaan hati itu adalah sebuah fondasi. Saya berdoa biar kita punya hati hamba dengan belajar untuk menghidupi yang namanya kerelaan hati. Dengan sukarela, tidak terpaksa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melawat dan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada setiap umat-Mu. Untuk kami boleh belajar sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba. Yaitu kami punya kerelaan, tidak dengan terpaksa.
tapi dengan sukarela. Lawat dan jamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.